Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mata Halik dengan NIM 236500032. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah cybercrime, yaitu menganalisis 3 kejahatan cybercrime yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai. Pendahuluan, mengapa ini penting dan apa yang akan kita bahas? Cybercrime telah menjadi ancaman serius di era digital, khususnya di Indonesia. Pemahaman mendalam tentang jenis-jenis kejahatan cyber yang paling merajalela, modus operandinya, serta dampaknya yang sangat krusial bagi individu dan organisasi. 1. Meningkatkan kesadaran, yaitu membantu masyarakat dan organisasi mengenali berbagai bentuk ancaman cybercrime. Kedua, membangun pertahanan, menyediakan informasi untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan perlindungan. Tiga, mendorong kolaborasi, mendorong kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman cyber. Dalam prestasi ini, kita akan mengulas 3 bentuk cybercrime paling umum di Indonesia: phishing, ransomware, dan penipuan online, serta membahas strategi pencegahan dan peran kolektif. Nah, kejahatan cyber yang pertama, phishing, modus, dampak, dan studi kasus. Modus operandi, pelaku mengirimkan pesan pemalsu email, SMS, WhatsApp yang menyamar sebagai entitas terpercaya bank, e-commerce, pemerintah untuk memancing korban, memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau OTP. Nah, dampak yang merugikan yaitu kerugian finansial, pencurian data identitas, penyalahgunaan akun, hingga akses tidak sah ke sistem atau data pribadi dan perusahaan. Nah, studi kasus di Indonesia, banyak kasus phishing yang menargetkan nasabah perbankan. Pelaku seringkali menggunakan link palsu yang sangat mirip dengan situs resmi, atau mengirim notifikasi penipuan hadiah yang mengarah korban ke situs palsu untuk memasukkan data. Contohnya kasus penipuan online yang mengatasnamakan salah satu bank besar Indonesia yang berhasil membobol rekening korban. Nah, kejahatan cyber kedua yaitu kejahatan ransomware. Cara kerja, kerugian, dan contoh nyata. Cara kerjanya, malware ini mengenkripsi file atau sistem komputer korban, kemudian meminta tebusan biasanya dalam bentuk mata uang kripto agar data dapat dipulihkan. Serangan seringkali masuk melalui lampiran email berbahaya, unduhan ilegal, atau kerentanan sistem. Kerugian besar, selain kerugian finansial akibat tebusan, ada juga kerugian operasional karena sistem lumpuh, hilangnya data penting, reputasi perusahaannya tercoreng, dan biaya pemulihan yang tinggi. Contoh nyata di Indonesia, beberapa institusi penting di Indonesia pernah menjadi target ransomware, menyebabkan gangguan layanan dan kerugian data. Salah satu kasus terkenalnya adalah serangan ransomware WannaCry yang melanda banyak negara termasuk Indonesia, di mana rumah sakit dan institusi lain menjadi korban, menyebabkan penundaan pelayanan vital. Nah, kejahatan cyber ketiga yaitu penipuan online, e-commerce, atau investasi bodong. 1. Penipuan e-commerce, menjual fiktif, menawarkan barang dengan harga yang sangat murah di platform e-commerce atau media sosial. Setelah pembayaran dilakukan, barang tidak pernah dikirim atau barang yang diterima tidak sesuai. Modus lain termasuk toko online palsu yang meniru merek terkenal. Kedua, investasi bodong, menawarkan imbal hasil yang tidak realistis dalam waktu sangat singkat. Seringkali menggunakan skema Ponzi, pelaku menarik dana dari investor baru untuk membayar investor lama sampai skema tersebut kolaps. Banyak korban yang tergiur dengan keuntungan besar tanpa memahami risiko. Korban penipuan online tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan terhadap transaksi digital. Penting untuk selalu memeriksa legalitas dan reputasi sebelum bertransaksi atau berinvestasi. Nah, faktor pendorong. Mengapa Indonesia rentan? Faktor pendorong cybercrime, beberapa faktor membuat Indonesia menjadi target empuk bagi pelaku cybercrime. Yaitu, 1. Literasi digitalnya di Indonesia itu sangat rendah. Banyak pengguna internet di Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko keamanan cyber, sehingga mudah menjadi korban. Kedua, pengguna perangkat lunak
legal. Software bajakan seringkali mengandung malware yang dapat membuka celah keamanan pada sistem pengguna. Ketiga, ada keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Meskipun sudah ada regulasi, penegakan hukum terhadap cybercrime masih menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan jangkauan. Keempat, ada peningkatan pengguna internet dan transaksi online. Dengan demikian, dengan semakin banyaknya aktivitas digital, semakin banyak pula peluang bagi pelaku kejahatan cyber. Pencegahan individu, strategi pencegahan untuk individu melindungi diri sendiri, yaitu langkah-langkahnya proaktif dari setiap individu sangat penting untuk minimalkan risiko menjadi korban cybercrime. Satu, waspada terhadap phishing. Kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ketiga, perbarui perangkat lunak secara berkala. Keempat, cadangkan data penting. Kelima, verifikasi sumber informasi dan tawaran. Nah, peran institusi, pemerintah dan institusi upaya penegakan hukum dan regulasi. Pemerintah dan berbagai institusi memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan cyber yang aman. Satu, penegakan hukum. Kedua, pengembangan teknologi. Ketiga, regulasi dan kebijakan. Keempat, edukasi dan literasi. Kelima, kerjasama internasional. Nah, masa depan, tantangan dan prospek masa depan dalam melawan cybercrime di Indonesia. Perjuangan melawan cybercrime adalah perjalanan berkelanjutan dengan tantangan dan peluang yang terus berkembang. Tantangan utamanya yaitu satu, perkembangan teknologi pelaku utama yang semakin canggih, keterbatasan sumber daya manusia ahli keamanan cyber, koordinasi lintas sektor yang kompleks, anonimitas pelaku di dunia maya yang mempersulit pelacakan, dan yang terakhir perluasan area serangan seiring dengan adopsi IoT dan AI. Prospek masa depan. Satu, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan keamanan cyber. Kedua, kolaborasi global yang lebih erat untuk penanganan kejahatan cyber transnasional. Ketiga, penguatan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi. Keempat, peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat secara massal. Kelima, integrasi teknologi AI dan machine learning untuk deteksi keancaman proaktif. Nah, penutup, kesimpulan dan langkah selanjutnya melawan ancaman bersama, yaitu ancaman nyata. Phishing, ransomware, atau penipuan online adalah ancaman nyata yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Tanggung jawab bersama melindungi diri dari cybercrime adalah tanggung jawab kolektif individu, perusahaan, dan pemerintah. Pendidikan kunci utama, peningkatan literasi digital dan kesadaran keamanan cyber adalah fondasi pertahanan terbaik kita. Mari bersama-sama membangun ekosistem digital yang lebih aman di Indonesia. Tingkatkan kewaspadaan, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan terus perbarui pengetahuan Anda tentang keamanan cyber. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.